Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulia Yuandira, NIM 17046120, jurusan Pendidikan Sejarah. Baik, saya dari kelompok 7 akan membahas mengenai administrasi layanan khusus. Baiklah, sebelum membahas lebih jauh, saya akan menjelaskan mengenai administrasi. Administrasi itu sering juga disebut sebagai manajemen. Manajemen itu merupakan alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Manajemen juga bisa dikatakan sebagai suatu kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan di dalam mencapai suatu tujuan. Jadi administrasi layanan khusus adalah administrasi dalam dunia pendidikan yang memberikan layanan secara khusus atau suatu usaha yang tidak secara langsung berkenaan dengan proses belajar mengajar di kelas. Jadi, administrasi layanan khusus di sekolah itu merupakan bagian penting dalam manajemen berbasis sekolah yang efektif dan juga efisien. Sekolah ini merupakan suatu sarana yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan suatu bangsa, termasuk negara Indonesia. Hal ini juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab 2 Pasal 4 yang memuat tentang adanya tujuan pendidikan nasional. Untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab tersebut, maka sekolah memerlukan suatu manajemen layanan khusus yang dapat mengatur segala kebutuhan peserta didiknya sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai. Pelayanan khusus diselenggarakan di sekolah dengan maksud untuk memperlancar pelaksanaan pengajaran dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan di sekolah. Pendidikan di sekolah antara lain juga berusaha agar peserta didik senantiasa berada dalam keadaan baik. Keadaan baik di sini itu menyangkut aspek jasmani maupun juga aspek rohaninya. Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen layanan khusus itu adalah suatu proses kegiatan memberikan pelayanan kebutuhan kepada peserta didik untuk menunjang suatu kegiatan pembelajaran agar tujuan pendidikan bisa tercapai secara efektif dan juga efisien. Selanjutnya yang kedua itu mengenai jenis-jenis layanan khusus dan juga pengelolaannya. Pelayanan khusus yang diberikan sekolah kepada peserta didik antar sekolah satu dengan sekolah lainnya pada umumnya itu sama, tetapi proses pengelolaan dan pemanfaatannya yang berbeda. Ada beberapa bentuk layanan khusus yang ada di sekolah. Yang pertama yaitu pustaka. Perpustakaan ini merupakan salah satu unit yang memberikan layanan kepada peserta didik dengan maksud membantu dan menunjang proses pembelajaran di sekolah, melayani informasi-informasi yang dibutuhkan, serta memberi reaktif melalui koleksi bahan-bahan pustaka. Menurut Anas Tanjung, perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang tergabung pada sebuah sekolah, dikelola sepenuhnya oleh sekolah yang bersangkutan, dengan tujuan untuk membantu sekolah untuk mencapai tujuan khusus sekolah dengan tujuan pendidikan pada umumnya. Selanjutnya itu mengenai fungsi perpustakaan sekolah. Yang pertama itu ada fungsi pendidikan, kemudian ada fungsi informasi, ada fungsi rekreasi, ada fungsi penelitian, fungsi penyaluran hobi, dan juga fungsi penanaman tanggung jawab. Selanjutnya itu yaitu yang pertama klasifikasi. Klasifikasi ini berarti penggolongan. Dalam proses pengolahan bahan pustaka
akan mengalami suatu proses pengklasifikasian atau penggolongan. Nah, salah satu sistem yang digunakan pada pengklasifikasian atau pengolahan bahan pustaka ini yaitu dikenal sebagai sistem klasifikasi persepuluhan DW atau kelipatan 10 dari setiap cabang-cabang ilmu pengetahuan tertentu. Nah, yang kedua itu ada namanya katalogisasi. Nah, katalogisasi ini merupakan suatu proses dalam mempersiapkan suatu katalog atau dalam mempersiapkan data bibliografis yang akan menjadi tajuk pada suatu katalog. Nah, yang ketiga yaitu pemberian stempel pada buku. Nah, pada proses ini, bahan pustaka yang telah mengalami proses sebelumnya akan selanjutnya berlanjut kepada proses selanjutnya, yaitu pemberian stempel. Nah, yang selanjutnya lagi yaitu pemberian nomor pada buku. Nomor pada buku biasanya diletakkan pada bagian punggung buku. Yang kelima itu pengaturan buku pada rak. Nah, buku yang telah diberi stempel dan nomor buku sebelumnya disusun di rak. Buku tersebut harus disusun menurut golongan dan juga nomor buku sehingga pengunjung akan lebih mudah serta praktis menemukan buku yang diperlukan. Nah, selanjutnya yaitu peranan guru dalam administrasi perpustakaan sekolah. Nah, ada beberapa hal atau ada beberapa peranan penting guru dalam administrasi perpustakaan sekolah. Yang pertama yaitu guru memperkenalkan buku-buku kepada siswa dan juga guru-guru. Yang kedua, guru memilih buku-buku dan bahan perpustakaan lainnya yang akan dibeli. Yang ketiga yaitu guru mempromosikan perpustakaan baik untuk pemakai maupun juga pembinaannya. Nah, selanjutnya guru mengetahui jenis dan juga menguasai karakteria umum yang menentukan baik buruknya suatu koleksi. Nah, yang terakhir yaitu guru mengusahakan agar siswa aktif membantu perkembangan perpustakaan. Nah, selanjutnya ada laboratorium. Nah, laboratorium ini juga merupakan salah satu layanan khusus yang ada di sekolah. Nah, laboratorium ini merupakan sarana pendukung dalam pembelajaran di sekolah. Nah, ada beberapa jenis-jenis laboratorium. Laboratorium di sekolah dapat dibedakan atas beberapa jenis yang disesuaikan dengan bidang studi atau kelompok bidang studi tertentu. Nah, jenis-jenis tersebut yang pertama menurut bidang studi itu misalnya labor kimia, kemudian labor fisika, PMP, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua itu menurut kelompok bidang studi, itu misalnya labor IPS dan juga labor IPA. Nah, selanjutnya lagi menurut bidang ilmu teknik labor. Laboratorium itu digunakan sebagai workshop atau bengkel kerja. Selanjutnya itu mengenai perencanaan penggunaan laboratorium. Nah, sebelum guru dan juga siswa atau siswi menggunakan labor, perlu dibuat sebuah perencanaan penggunaan. Nah, rencana penggunaan labor minimal harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, jenis labor yang digunakan. Yang kedua, pihak yang akan menggunakan. Yang ketiga itu waktu yang tersedia. Yang keempat adalah peralatan yang akan diperlukan. Yang kelima itu jenis bidang studinya. Yang keenam itu adalah topik yang dipraktikkan. Nah, selanjutnya itu adalah langkah-langkah perencanaan penggunaan laboratorium. Nah, langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam perencanaan penggunaan labor adalah yang pertama yaitu menganalisis kurikulum secara keseluruhan, baik tujuan kurikuler,
tujuan umum pengajaran, tujuan khusus pengajaran, pokok bahasan, serta sub pokok bahasan. Yang kedua yaitu menentukan bobot taksonomik pokok bahasan. Yang ketiga itu mengembangkan materi dari pokok bahasan. Yang keempat itu mengembangkan desain instruksional. Yang kelima menetapkan bagian dari materi bahasan yang memerlukan laboratory work. Nah, yang keenam itu peralatan yang akan digunakan. Yang ketujuh itu penetapan langkah-langkah dalam pengajaran dengan memakai laboratorium. Usaha kesehatan sekolah atau sering disingkat dengan UKS itu merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat yang pada selanjutnya akan meningkatkan derajat kesehatan peserta didik secara optimal. Nah, kemudian tujuan dari usaha kesehatan sekolah secara umum adalah untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat dan derajat kesehatan peserta didik serta menciptakan lingkungan yang sehat sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis dan juga optimal dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya. Nah, sedangkan tujuan khusus UKS adalah agar peserta didik memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk melaksanakan prinsip hidup sehat serta berpartisipasi aktif di dalam usaha peningkatan kesehatan di sekolah, di rumah tangga, maupun di lingkungan masyarakat. Yang kedua yaitu sehat. Sehat di sini meliputi dari fisik, mental, maupun juga sosial. Yang ketiga yaitu memiliki daya hayat dan juga daya tangkal terhadap pengaruh buruk, penyalahgunaan narkotika, obat dan bahan berbahaya, alkohol, rokok, dan juga sebagainya. Ruang lingkup usaha kesehatan sekolah. Yang pertama yaitu pendidikan kesehatan. Nah, pendidikan kesehatan ini dilaksanakan melalui dua kegiatan, yaitu kegiatan intrakurikuler dan juga ekstrakurikuler. Nah, bentuk kegiatan ekstrakurikuler ini dapat berupa kerja bakti sosial, lomba yang ada berhubungan dengan kesehatan, palang merah remaja atau PMI, piket sekolah, bimbingan hidup sehat, dan kegiatan penyuluhan kesehatan. Nah, yang kedua yaitu pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan kegiatan yang bersifat komprehensif. Kegiatan ini juga dapat berupa peningkatan kesehatan promotif seperti penyuluhan kesehatan dan juga dapat berupa latihan keterampilan dalam rangka pelayanan kesehatan, kegiatan pencegahan seperti kegiatan peningkatan daya tahan tubuh, kegiatan pemutusan rantai penularan penyakit, dan juga kegiatan mencegah komplikasi dan kecacatan akibat proses penyakit atau untuk meningkatkan kemampuan peserta didik yang cedera atau cacat sehingga dapat berfungsi secara optimal. Kemudian yang ketiga yaitu pembinaan lingkungan kehidupan sekolah sehat. Nah, pembinaan lingkungan kehidupan sekolah sehat ini dilaksanakan dalam rangka menjadikan sekolah sebagai institusi pendidikan yang tepat yang dapat menjamin keberlangsungan proses belajar mengajar sehingga mampu membutuhkan kesadaran, kesanggupan, dan keterampilan peserta didik untuk mampu menjalankan prinsip hidup sehat. Selanjutnya yaitu peran guru dalam UKS atau usaha kesehatan sekolah, di mana UKS sebagai warga sekolah yang memiliki peran penting serta memegang kendali di sekolah, maka guru harus juga ikut andil dalam pelaksanaan kegiatan UKS ini. Nah, beberapa peran guru dalam UKS antara lain yang pertama, guru memberikan pelajaran pendidikan kesehatan kepada siswa.
Hal ini dapat dilakukan oleh guru pendidikan jasmani maupun oleh guru kelas. Nah, yang kedua, guru melakukan pemeriksaan rutin terhadap siswa yaitu sekali seminggu. Nah, kemudian yang ketiga itu guru melakukan pemeriksaan berkala sesuai dengan kartu menuju sehat yaitu sekali 4 bulan. Nah, selanjutnya itu ada kafetaria sekolah. Nah, kafetaria, warung atau juga kantin pada awalnya didirikan bukan hanya mempertimbangkan unsur bisnis, tetapi lebih daripada itu. Nah, keberadaan kafetaria, warung dan juga kantin di sekolah itu diharapkan mampu menyokong kelancaran proses pembelajaran dari sisi keperluan akan makanan bagi siswa. Nah, kafetaria atau kantin sekolah secara tidak langsung mempunyai kaitan erat dengan proses belajar mengajar di sekolah. Ada kalanya proses belajar mengajar tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya karena siswa dalam keadaan lapar atau haus. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam administrasi kafetaria sebagai berikut. Yang pertama yaitu administrasi kafetaria atau warung atau kantin sekolah harus menjaga beberapa hal yang harus diperhatikan dalam administrasi kafetaria. Yang pertama yaitu administrasi kafetaria atau warung atau kantin sekolah ini harus memperhatikan aspek kebersihan atau higienitas masakan yang dijajakan kepada para siswa. Yang kedua, tempat yang digunakan juga harus mempertimbangkan kebersihan, diharapkan dapat menjauhkan penyebaran hama penyakit. Yang ketiga yaitu makanan yang disediakan hendaknya makanan yang bergizi tinggi, memiliki vitamin-vitamin yang diperlukan siswa pada umumnya. Yang keempat yaitu harga makanan-makanan hendaknya dapat dijangkau atau sesuai dengan kondisi ekonomi siswa. Nah, selanjutnya mengupayakan agar kafetaria tidak memberikan layanan dan kesempatan kepada para siswa untuk dapat berlama-lama atau nongkrong. Nah, kondisi seperti ini akan menyokong munculnya perilaku-perilaku negatif. Selanjutnya lagi yaitu sarana ibadah. Nah, di setiap sekolah yang ada, layanan sarana peribadahan sangatlah diperlukan. Layanan ini merupakan layanan yang diberikan sekolah dengan tujuan agar layanan tersebut bisa digunakan untuk beribadah, melaksanakan keagamaan lainnya, serta bisa membentuk kerohanian bagi peserta didik, khususnya agar mampu menjadi manusia yang baik dan juga beriman. Adanya layanan sarana peribadatan di sekolah ini sangat menunjang proses pembelajaran, karena pembelajaran bisa dilakukan di mana saja, termasuk salah satunya adalah di rumah peribadatan. Adapun layanan peribadatan yang biasanya yang ada di sekolah itu seperti masjid, musola atau juga gereja. Nah, selanjutnya itu ada asrama. Nah, bagi peserta didik, khususnya jenjang pendidikan menengah dan juga pendidikan tinggi, terutama bagi mereka yang bertempat tinggal jauh dari sekolah, maka diperlukanlah sebuah asrama. Nah, selain bermanfaat untuk peserta didik, asrama juga bermanfaat bagi pendidik dan juga petugas asrama tersebut. Manfaat dari layanan asrama sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama, tugas sekolah dapat dikerjakan dengan cepat dan optimal, terutama jika berbentuk tugas kelompok. Yang kedua yaitu sikap dan tingkah laku dari peserta didik dapat diawasi oleh petugas asrama dan juga para pendidik. Yang ketiga, jika di antara peserta didik mengalami kesulitan, misalnya kiriman orang tua terlambat, dan dapat saling membantu. Yang selanjutnya yaitu dapat meringankan kecemasan dari orang tua terhadap putra dan putrinya.
Yang selanjutnya merupakan salah satu cara untuk mengendalikan tingkah laku remaja yang kurang baik. Nah, selanjutnya lagi itu ada koperasi. Koperasi berasal dari dua kata, yaitu co dan operation, yang berarti kerjasama untuk mencapai tujuan. Nah, koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan beberapa orang atau badan-badan dengan bekerja sama menggunakan asas kekeluargaan dan menjalankan usaha serta untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. Tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah anggota-anggota dan kerjasama secara keluarga, yaitu layanan koperasi mendidik peserta didik untuk dapat berwirausaha. Hal ini sangat membantu peserta didik di kehidupan setelah dewasa dan juga mandiri. Nah, koperasi yang ada di sekolah itu terbagi atas dua, yaitu koperasi sekolah dan juga koperasi siswa. Koperasi sekolah adalah koperasi yang dikembangkan di pihak sekolah, baik pada jenjang sekolah dasar atau jenjang sekolah menengah, yang dalam pengelolaan dan pengembangannya melibatkan guru dan personalia sekolah. Sedangkan koperasi siswa atau biasa disingkat Kopis adalah koperasi yang ada di sekolah, tetapi pengelolaan dan pengembangannya dilakukan oleh atau melibatkan peserta didik, dan kedudukan guru di dalam Kopis yaitu sebagai pembimbing saja. Selanjutnya ada transportasi. Nah, sarana transportasi bagi peserta didik ini merupakan sarana penunjang untuk kelancaran proses pembelajaran. Peserta didik akan merasa aman dan dapat datang atau pulang dengan waktu yang tepat. Nah, transportasi yang disediakan oleh pihak sekolah sangatlah diperlukan, terutama bagi peserta didik di tingkat prasekolah atau tingkat pendidikan TK ataupun PAUD dan sekolah dasar. Nah, penyelenggaraan transportasi sebaiknya dilaksanakan oleh sekolah yang bersangkutan atau pihak swasta. Nah, yang terakhir adalah mengenai keterlibatan guru dalam administrasi layanan khusus. Nah, salah satu peran guru dalam administrasi layanan khusus adalah dalam bidang khusus asrama. Nah, pengelolaan asrama adalah pengurus asrama dan pelaksana asrama sekolah. Pengurus asrama ini berjumlah 7 atau 5 orang yang terdiri atas guru dan anggota Dharma Wanita yang bersangkutan serta diketuai oleh wakil kepala sekolah urusan kesiswaan. Nah, masa kerja pengurus asrama dapat 3-5 tahun dan setelah itu perlu ada pemilihan lagi. Nah, untuk itu sebaiknya kepengurusan asrama sekolah diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ADART yang ditetapkan oleh sekolah. Pengurus asrama dalam melaksanakan kegiatannya bertanggung jawab langsung kepada kepala sekolah, sedangkan pelaksanaan asrama terdiri atas pegawai tetap sekolah yang berkantor dan bertempat tinggal di asrama. Mereka dibantu oleh beberapa pembantu pelaksana operasional yang bertugas dalam bidang kebersihan dan juga keamanan. Nah, berikut ini merupakan tugas dari asrama sekolah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membuat peraturan-peraturan penyelenggaraan asrama. Misalnya, menentukan beberapa syarat atau penerimaan serta pelepasan para siswa untuk dapat diterima sebagai penghuni asrama sekolah. Yang kedua, menentukan biaya yang minimum, dalam arti bahwa penentuan tarif biaya di sini adalah untuk mendidik para penghuni asrama agar dapat bertanggung jawab mandiri dan menghargai diri.
Selanjutnya yaitu menentukan waktu pembayaran sewa. Misalnya ditarik setiap 1 semester sekali atau setiap bulan. Selanjutnya yaitu mengatur atau memberi sanksi kepada penghuni asrama yang melanggar peraturan. Nah, yang kedua yaitu menyusun rencana anggaran belanja untuk pengolahan per tahunnya. Misalnya, menentukan besar biaya untuk memelihara gedung, termasuk juga pengecatan dan perbaikan kerusakan-kerusakan ringan. Nah, yang selanjutnya yaitu menentukan besarnya biaya untuk menjaga kebersihan gedung serta halaman asrama sekolah termasuk juga peralatannya. Nah, yang ketiga yaitu membuat peraturan yang berkaitan dengan keamanan asrama sekolah. Misalnya, kunci kamar harus disimpan di kantor asrama apabila penghuni hendak pergi ke sekolah atau bepergian untuk suatu keperluan. Dan sebaiknya di kantor asrama disediakan tempat kunci tersendiri yang masing kunci-kunci diberikan kode nomor masing-masing. Selanjutnya yaitu masing-masing para penghuni asrama sekolah harus memiliki gembok atau kunci almari sendiri dan anak kunci dibawa sendiri-sendiri oleh penghuni asrama. Selanjutnya yaitu membuat jadwal piket jaga asrama sekolah secara bergiliran selama 24 jam, di mana masing-masing terdapat atau dapat bagian selama 6 jam. Nah, yang terakhir yaitu menyusun peraturan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban petugas pelaksanaan, termasuk pembantu-pembantunya. Nah, jadi administrasi pelayanan khusus ini sangat diperlukan atau sangat penting di sekolah, karena dengan adanya administrasi pelayanan khusus ini, maka suatu pendidikan akan sangat mudah atau sangat efektif dan juga efisien dalam mencapai suatu tujuan pendidikan, baik itu tujuan pendidikan secara umum maupun tujuan pendidikan secara beberapa pemaparan materi dari saya rasa sudah cukup. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.